Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kontroversi antara Yesus dan ahli-ahli Taurat bersama dengan orang-orang Farisi dalam Injil hari ini berkisar mengenai puasa. Dan hampir setiap agama, hampir semua agama mempunyai kebiasaan untuk berpuasa. Pada umumnya, puasa dilaksanakan oleh agama-agama untuk mengungkapkan pertobatan, sekaligus ingin menyatukan kembali, ingin memperbarui, ingin merasakan dan mengalami kehadiran Allah di dalam hidupnya. Maka berpuasa menjadi salah satu sarana bagi umat beragama untuk merasa dekat kembali dengan Tuhan. Maka ketika Yesus seolah-olah membela muridnya, karena murid-muridnya tidak berpuasa, ingin mengajarkan kepada orang-orang Farisi, ingin menyampaikan kepada para pendengarnya bahwa murid-muridnya sungguh mengalami dan merasakan bahwa kehadiran dirinya adalah kehadiran Allah. Artinya bahwa murid-murid merasa sungguh dekat dengan Allah dalam diri Yesus Kristus. Maka ketika murid-murid merasa dekat dengan Allah, menyatu dengan Allah yang hadir dalam diri Kristus, maka tidak perlu berpuasa. Karena toh relasi mereka dengan Allah, kesatuan mereka dengan Allah terjadi dalam diri Kristus. Itulah yang membuat Yesus perlu menyampaikan itu kepada para pendengar, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Murid-murid tidak perlu berpuasa karena tetap bersatu dengan Allah dalam diri Kristus. Kehadiran Kristus adalah kehadiran Allah. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tidak bisa menangkap, tidak mampu mengenal bahwa Kristus adalah Allah yang hadir di tengah-tengah mereka, di tengah murid-muridnya. Rasul Paulus dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana ia menyampaikan kepada jemaat di Kolose. Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan dalam diri Kristus. Karena itulah Kristus disebut sebagai yang sulung dari segala ciptaan. Dialah satu-satunya yang mengungkapkan bagaimana Allah hadir di dalam dirinya. Hal yang menarik untuk kita saudara-saudari sekalian, kita merasakan, kita menerima, kita mengalami Kristus yang hadir dalam hidup kita ketika kita dibaptis. Kita mengakui, kita menerima Kristus. Allah selalu bersama dengan kita. Maka ketika kita menerima Kristus itu, kita mengalami pembaharuan diri. Karena Kristus yang kita terima, dia adalah Allah, maka supaya kita mengalami rahmat-Nya, kita perlu membaharui diri, menyesuaikan diri dengan Allah yang kita terima. Maka pembaptisan yang kita terima membuat kita menjadi manusia baru. Menjadi orang-orang yang baru, dan karena itu kita mampu menangkap dan mengalami Kristus.
ada di tengah-tengah kita. Dan mudah-mudahan kesadaran itu, keyakinan itu membuat kita bersukacita dan bergembira. Sehingga dengan cara itu juga kita ingin selalu membaharui diri, selalu ingin menyatakan bahwa kita pantas dan layak mengalami Kristus. Allah hadir dalam hidup kita. Maka segala usaha, segala upaya, segala cara kita akan pakai untuk membuat diri kita selalu layak, selalu pantas. Bahasa Injil mengatakan menjadi selalu baru, menjadi selalu kantong yang baru, supaya kehadiran Kristus di tengah-tengah kita sungguh kita rasakan, sungguh kita alami. Sehingga dengan demikian, kita mengerti, kita memahami mengapa murid-murid tidak perlu berpuasa. Mengapa kita sekalian tidak perlu berpuasa? Karena kita bersatu dengan Allah. Pada waktunya ketika kita merasa jauh dari Allah, maka berpuasa menjadi sarana bagi kita sebagai ungkapan pertobatan, sehingga menyatu lagi dengan Allah. Pembaharuan yang kita lakukan melalui pertobatan membuat kita memang harus berpuasa sebagai cara, sebagai langkah untuk membuat diri kita menjadi baru lagi, menjadi pantas lagi, menjadi layak lagi menerima Allah dalam diri Kristus. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan kita selalu membuat pembaharuan dalam diri kita, membuat pembaharuan dalam hidup kita, sehingga dengan cara itu Kristus yang hadir, Kristus yang datang sebagai Allah yang hadir, sungguh kita alami. Sebagaimana Santo Gregorius Agung yang kita peringati hari ini, ia mengubah dirinya, ia membaharui dirinya, sehingga yang utama bagi dia adalah melayani Kristus. Karena dengan cara itu, Allah menjadi nyata dalam hidupnya, dan Allah boleh dialami oleh orang-orang lain. Semoga demikian.